Tenang aja kok Besti, ini bukan video serem kok. Ini adalah video presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4 yang beranggotakan saya, Nasra sebagai moderator, ada Atika Rabadidia sebagai pemateri, dan ada Eta sebagai pemateri. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan membahas materi jenis kalimat berdasarkan isi. Yang pertama, kalimat berita atau kalimat deklaratif. Nah, kalimat ini berfungsi untuk menyampaikan informasi atau fakta kepada pembaca tanpa memerlukan tanggapan. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Yang kedua, intonasinya netral. Yang ketiga, berisi pemberitahuan fakta. Keempat, tidak membutuhkan tanggapan dari pembaca. Contohnya, tadi pagi ada tabrakan mobil dekat Alauddin. Nah, kalimat ini adalah kalimat berita, tidak memerlukan tanggapan dari pemirsa. Selanjutnya, Indonesia memiliki 34 provinsi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Yang kedua, kalimat perintah. Nah, kalimat perintah adalah kalimat yang memberikan instruksi atau permintaan untuk melakukan sesuatu. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, diakhiri tanda seru. Yang kedua, menggunakan partikel lah atau kan. Yang ketiga, berisi perintah atau ajakan. Yang keempat, intonasinya menunjukkan nada perintah. Yang kelima, tanggapannya berupa tindakan. Contohnya, tolong tutup pintunya, diakhiri dengan tanda seru. Atau, ambilkan buku di atas meja. Yang ketiga, kalimat tanya atau interrogatif. Nah, kalimat ini adalah kalimat yang bertujuan untuk menanyakan sesuatu. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, diakhiri tanda tanya. Yang kedua, berisi pertanyaan. Yang ketiga, intonasinya naik di akhir kalimat. Yang keempat, tanggapannya berupa jawaban. Contohnya, apakah Agnes ada di rumah? Nah, kalimat ini adalah kalimat interrogatif yang akan menerima jawaban. Misalnya, ya, dia ada di rumah atau tidak. Atau, bisakah kamu menemaniku membeli makanan malam ini? Jawabannya, ya atau tidak. Selanjutnya, yang keempat, kalimat seru atau interjektif. Nah, kalimat ini adalah kalimat yang menggunakan perasaan atau emosi. Ciri-cirinya, yang pertama, diawali kata seru, seperti wah, aduh, alangkah, dan lain-lain. Contohnya, wah, kalah lagi, atau aduh, kaki kananku terasa begitu sakit. Yang kelima adalah kalimat harapan atau optatif. Nah, kalimat ini adalah kalimat yang menyatakan keinginan atau harapan. Ciri-cirinya menggunakan kata seperti semoga, berharap, kiranya, atau mudah-mudahan. Contoh, semoga dagangannya laku ya Pak. Atau, aku berharap bisa lebih mandiri dan memiliki kebebasan finansial di masa depan. Nah, itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Saya alihkan ke pemateri selanjutnya. Dalam bahasa Indonesia, kalimat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan jumlah klausa yang dimilikinya, yaitu kalimat tunggal dan kalimat menjemuk. Pertama, kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa. Klausa adalah bagian kalimat yang memiliki subjek dan predikat. Berdasarkan jenis predikatnya, kalimat tunggal dibagi menjadi beberapa jenis. Kalimat tunggal verbal menggunakan kata kerja sebagai predikat. Contohnya, dosen membimbing kami. Kalimat tunggal nominal menggunakan kata benda sebagai predikat. Contohnya, Pak Dona adalah dosen kami. Kalimat tunggal adjektifal menggunakan kata sifat sebagai predikat. Contohnya, hari ini cerah sekali. Kalimat tunggal numeralia menggunakan kata bilangan sebagai predikat. Contohnya, adik saya 2 orang. Kalimat tunggal adverbial menggunakan kata keterangan sebagai predikat. Biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Contohnya, banyak mahasiswa ke Bali. Selanjutnya B, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih. Kalimat majemuk terdiri atas 3, yaitu kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Nah, yang pertama, majemuk setara. Kalimat majemuk setara terjadi dari 2 kalimat tunggal atau lebih.
Kalimat majemuk setara dikelompokkan menjadi 4 jenis sebagai berikut. A. Dua kalimat tunggal atau lebih dapat dihubungkan oleh kata dan atau serta jika kedua kalimat tunggal atau lebih itu sejalan dan hasilnya disebut kalimat majemuk setara penjumlahan. Contohnya, kami membaca, mereka menulis. Jika digabungkan menjadi kami membaca dan mereka menulis. B. Kedua kalimat tunggal yang berbentuk kalimat setara itu dapat dihubungkan oleh kata tetapi jika kalimat itu menunjukkan pertentangan dan hasilnya disebut kalimat majemuk setara pertentangan. Contohnya, kalimat pertama Amerika dan Jepang tergolong negara maju. Kalimat kedua Indonesia dan Brunei Darussalam tergolong negara berkembang. Nah, ketika digabungkan Amerika dan Jepang tergolong negara maju, tetapi Indonesia dan Brunei Darussalam tergolong negara berkembang. Nah, kata-kata penghubung lain yang dapat digunakan dalam menghubungkan dua kalimat tunggal dalam kalimat majemuk setara pertentangan ialah kata sedangkan dan melainkan seperti kalimat berikut. Contohnya, Puspiptek terletak di Serpong, sedangkan Industro pesawat terbang Nusantara terletak di Bandung. Atau ia bukan peneliti, melainkan pedagang. Dua kalimat tunggal atau lebih dapat dihubungkan oleh kata lalu dan kemudian jika kejadian yang dikemukakannya berurutan. Contohnya, disebutkan terlebih dahulu nama-nama juara MTQ tingkat remaja, kemudian disebutkan nama-nama juara MTQ tingkat dewasa. Adapun contoh yang lain, selesai acara serah terima pengurus koperasi, selanjutnya Pak Ustaz membacakan doa restu. Dapat pula dua kalimat tunggal atau lebih dihubungkan oleh kata atau jika kalimat itu menunjukkan pemilihan dan hasilnya disebut kalimat majemuk setara pemilihan. Contohnya yaitu para pemilik televisi membayar iuran televisinya di kantor pos yang terdekat, atau para petugas menagihnya ke rumah pemilik televisi langsung. 2. Kalimat majemuk tidak setara atau bertingkat. Kalimat majemuk tidak setara terdiri atas satu suku kata kalimat yang bebas dan satu suku kalimat atau lebih yang tidak bebas. Contohnya, contoh yang pertama ada komputer itu dilengkapi dengan alat-alat modern atau tunggal, sedangkan contoh yang kedua itu mereka masih dapat mengacaukan data-data komputer atau tunggal. Dan di contoh ketiga, meski komputer dilengkapi dengan alat-alat modern, mereka tetap bisa mengacaukan data-data komputer itu. Kalimat majemuk tak setara terbagi dalam bentuk anak kalimat dan induk kalimat. Nah, induk kalimat ialah gagasan, sedangkan anak kalimat ialah pertalian gagasan dengan hal-hal lain. Contohnya, jika Anda ingin melihat bak mandi air panas, saya akan mengantar Anda ke hotel besar. Itu termasuk anak kalimat. Sedangkan bila Anda ingin melihat bak mandi air panas, itu termasuk induk kalimat. Dan saya akan membawamu ke hotel-hotel besar, itu termasuk induk kalimat. 3. Kalimat majemuk campuran, di mana kalimat ini terdiri atas kalimat majemuk tak setara atau bertingkat dan kalimat majemuk setara. Contohnya, karena hari sudah malam, kami berhasil dan langsung pulang. Kami pulang, tetapi mereka masih bekerja karena tugasnya belum selesai. Poin ketiga yaitu jenis-jenis kalimat yang didasarkan pada posisi predikat terhadap subjeknya. Nah, jenis kalimat yang didasarkan pada posisi predikat terhadap subjeknya ini adalah kalimat aktif dan kalimat pasif. Contoh kalimat aktifnya yaitu subjeknya melakukan tindakan, sedangkan predikatnya berupa kata kerja yang diawali dengan imbuhan me atau ber. Contoh kalimat aktifnya yaitu Farid memanjat pohon mangga di halaman. Kalimat pasifnya yaitu subjeknya dikenal tindakan, sedangkan predikatnya berupa kata kerja yang diawali dengan imbuhan di atau ter. Selain itu, kalimat pasif juga diikuti kata depan oleh. Contoh kalimat pasif, mobil telah diperbaiki oleh ayah. Baiklah teman-teman, adapun kesimpulan pada materi kami yaitu kalimat dalam bahasa Indonesia dapat diklarifikasikan berdasarkan isi, jumlah klausa, dan posisi predikat terhadap subjek. Berdasarkan isinya ada 5 jenis kalimat. Yang pertama ada berita atau informasi, perintah atau instruksi, tanya atau pertanyaan, seru atau ungkapan emosi, dan harapan
atau bisa disebut dengan keinginan. Berdasarkan jumlah klausa, kalimat terbagi menjadi kalimat tunggal, bisa dibilang satu klausa, dan kalimat majemuk dua klausa atau lebih, yang mencakup majemuk setara, bertingkat, dan campuran. Berdasarkan posisi predikat, kalimat dibagi menjadi aktif di mana subjek melakukan tindakan dan pasif di mana subjek dikenai tindakan.